Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meliana dengan NIM 0205222148. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan judul Pemberian Ekstrak Lada Hitam Piper Nicrum L untuk menekan laju pertumbuhan kontaminan pada kultur in vitro tanaman kentang Solanum tuberosum. Di sini di sini jurnal yang saya review dengan nama penulis Hasrawati Mesriani Haspan Fatmawati Nur. Selanjutnya ada pendahuluan. Tanaman kentang di Indonesia termasuk tanaman hortikultura yang memiliki kandungan karbohidrat dan dijadikan sebagai bahan pangan. Tanaman kentang Solanum tubersum L merupakan komoditas hortikultura yang cukup strategis dalam penyediaan bahan pangan untuk mendukung ketahanan pangan. Tanaman kentang memiliki kandungan nutrisi lain selain karbohidrat yang cukup tinggi, diantaranya protein, mineral, asam amino, dan beberapa vitamin seperti vitamin A, vitamin B kompleks, serta vitamin C. Selanjutnya, kebutuhan umbi kentang setiap tahunnya meningkat, sejalan dengan perkembangan industri yang membutuhkan bahan baku kentang. Produksi kentang setiap tahunnya meningkat pada tahun 2012 sebesar 1.094,240 ton pada tahun 2013 menjadi 1.124,282 ton. Pada tahun 2014, produksi kentang sangat meningkat. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan 1.219.270 ton. Di Indonesia, produksi kentang hanya mampu memenuhi 10% dari kebutuhan nasional sebesar 14 juta ton per tahun. Hal ini terbatas ketersediaan bibit yang kurang memadai. Selanjutnya, benih atau bibit kentang yang bermutu dapat dihasilkan melalui teknik kultur in vitro. Perbanyakan secara in vitro dapat dilakukan melalui metode kultur meristem. Kultur meristem yaitu kultur jaringan tanaman dengan menggunakan jaringan meristematik sebagai explant. Kelebihan dari kultur meristem ialah tanaman yang dihasilkan identik dengan induknya dan bebas dari virus karena pertumbuhan xilem dan floem tidak terdapat pada meristem. Apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri sehingga tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang baru, kembali dengan sifat yang sama. Lada hitam Piper nicrum. Lada atau disebut juga merica, yang merupakan anggota dari famili Piperaceae. Piper nigrum adalah tanaman yang buahnya berfungsi sebagai bahan bumbu masakan dan dikenal juga memiliki efek antibakteri. Lada hitam memiliki kandungan senyawa kimia berupa alkoid, fenol, kumarin, tanin, saponin, glikosida, flavonoid, dan minyak sirih. Senyawa aktif yang terkandung dalam lada hitam telah diketahui memiliki aktivitas antibakteri. Di sini ada metode penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu explant kentang, ekstrak lada hitam 5 ml per liter, 10 ml per liter, dan 15 ml per liter. Alkohol 70%, aqueous, spiritus, korek api, medium rice, dan skok ms. Antibiotik, Novaflor, agar-agar, gula pasir,
NaOH2, HCl, karet gelang, etanol 96%, masker, label, handscook, air, tisu, dan plastik gula. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laminar air flow atau LAF, rotary evaporator, Kulti-shaker, Bunsen, Erlenmeyer, pinset, gunting, botol alkohol, maker, oven, botol ukur, spray alkohol, cawan Petri, gelas, beker, wrap, autoclave, neraca analitik, gelas ukur, pengukur pH, batang pengaduk baskom, kompor, gelas, besi, pinset, korek api, kamera, dan alat tulis. Pembuatan ekstrak lada hitam. Biji pepper ditimbang 100 gram. Dihaluskan menggunakan blender dan dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Ditambahkan 900 ml etanol 90%. Kemudian dikocok sampai homogen, larutan disimpan pada suhu kamar selama 24 jam. Lalu disaring dengan kertas filter hingga diperoleh cairan yang bebas dari partikel kasar. Selanjutnya dilakukan evaporasi untuk memisahkan pelarut etanol menggunakan rotary evaporator pada suhu 65 derajat Celcius sesuai titik didih etanol. Pelarut terpisah dan didapatkan cairan ekstrak yang kental konsentrasi 5 ml sampai 15 ml. Hasil pembahasan. Penambahan ekstrak lada hitam dengan beberapa konsentrasi menunjukkan bahwa panlet kentang pada media K2 MS dan ekstrak lada hitam 5 ml per liter menunjukkan pertumbuhan tanpa kontaminan dari minggu 1 hingga minggu ke-4, baik oleh bakteri maupun jamur, sama halnya dengan pertumbuhan kentang pada media K1 MS dan Novachlor yang merupakan kontrol positif, sedangkan pertumbuhan kentang pada media KO, K3 MS dan ekstrak lada hitam 10 ml per liter, dan K4 MS dan ekstrak lada hitam 15 ml per liter menunjukkan terjadinya kontaminasi bakteri maupun jamur. Selanjutnya pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak lada hitam dengan konsentrasi yang berbeda-beda memberikan pengaruh yang berbeda dalam menghambat pertumbuhan kontaminan pada kultur in vitro pada tanaman kentang. Perlakuan ekstrak lada hitam 5 ml per liter memberikan pengaruh terbaik dalam menekan pertumbuhan kontaminan, baik bakteri maupun jamur pada kultur in vitro tanaman kentang. Hal ini disebabkan karena ekstrak lada hitam mengandung senyawa kimia seperti flavonoid yang memiliki aktivitas antimikroba dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme kontaminan. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak lada hitam yang diberikan, semakin kuat daya hambatnya terhadap pertumbuhan kontaminan. Namun pada konsentrasi 10 ml per liter, daya hambat tidak lebih baik dibandingkan pada konsentrasi 5 ml per liter. Hal ini diduga karena pada konsentrasi yang lebih tinggi, ekstrak lada hitam bersifat toksik dan menghambat pertumbuhan eksplan pada tanaman kentang itu sendiri. Kesimpulannya, hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ekstrak lada hitam berpotensi menjadi antibiotik karena memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan mikroba pada tanaman kentang secara in vitro pada konsentrasi 5 ml per liter. Namun pertumbuhan eksplan kentang pada media tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan Novachlor. Di sini ada referensi yang saya gunakan. Baik,
presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.